warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan atas rahmatnya kami dapat membuat video ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Saya Muhammad Amin Rahman, dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sulawesi. Tugas saya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan pengajaran pendidikan berkualitas, penelitian yang bermanfaat, serta mengabdi masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah nyata, berkomitmen untuk membentuk lulusan yang kompeten, berkarakter, berpikir kritis, adaptif, serta beragama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, khususnya di bidang teknik sipil dan infrastruktur. Saya sebelum menjadi dosen aktif melaksanakan proyek seperti jalan, jembatan, gedung, serta infrastruktur lainnya yang relevan dengan mata kuliah. Sebagai seorang dosen berkaitan dengan konstruksi beton ini, lalu memberikan pelajaran dan edukasi kepada mahasiswa, tidak hanya berpegang pada teori-teori dan bahan ajar, kan tetapi membutuhkan pengalaman dari dosen itu sendiri. Alhamdulillah saya mempunyai pengalaman yang cukup yang sangat relevan dengan mata kuliah yang saya ampu. Pada prodi teknik sipil di Universitas Teknologi Sulawesi, perkuliahan bisa dilaksanakan secara online atau offline. Di sini akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang pengajaran mata kuliah desain struktur beton 2 memiliki 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran atau CPL, yaitu pada mata kuliah struktur beton 2 ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu merancang, mendesain struktur sipil seperti jalan, jembatan, gedung, dan mempertimbangkan aspek keamanan dan kearifan lokal dan berkelanjutan. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar teknik sipil dan mengetahui prinsip desain struktur beton. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu teknik sipil. Yang keempat, mahasiswa mampu memimpin dan mempertanggungjawabkan kinerja secara kolektif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu membuat dan menghitung bentuk penulangan sederhana pada kolom dan balok beton. Kedua, mahasiswa mampu mendesain dimensi tulangan kolom yang dibebani serta menggambarkannya secara esensial berlaku. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kolom beserta konsep kestabilannya dan kekuatan nominal kolom akibat beban aksial, eksentrik, atau konsentrik. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran konstruksi beton 2 sesuai dengan FPS yang kami telah susun. Yaitu, pada pertemuan pertama, pengantar pengertian struktur beton bertulang. Materi ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi struktur beton bertulang dalam bidang teknik sipil. Mata kuliah ini membahas berkarakteristik material penyusun konsep bertulang, yaitu beton dan baja tulangan, serta mekanisme kerja keduanya yang memikul berbagai jenis beban. Mahasiswa diperkenalkan pada sifat mekanik beton dan baja, kelebihan serta keterbatasan beton bertulang, konsep perilaku struktur dan elemen-elemen struktur seperti plak, balok, kolom, pondasi, serta dinding geser. Pertemuan kedua, prinsip dasar beton bertulang, konsep dan peraturan perencanaan. Materi ini membahas konsep fundamental dan perencanaan struktur beton bertulang berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa struktur serta ketentuan standar yang berlaku. Materi perkuliahan mencakup filosofi desain, ketentuan standar berlaku, struktur beton tulang, perilaku beton, baja tulangan, serta material komposit, konsep keamanan struktur, kemampuan layan, visibility atau kekuatan strength dan ketahanan durability sebagai dasar dalam menghasilkan struktur yang aman, ekonomis, dan berumur layan panjang. Kemudian masuk di pertemuan ketiga.
persyaratan desain pengulangan kolom. Materi membahas prinsip-prinsip perencanaan dan detailing penulangan kolom betul-betulan sebagai elemen struktur utama yang berfungsi memikul beban aksial. Momen lentur, gaya geser, dan pengaruh beban gempa. Materi perkuliahan mentitikberatkan pada pemahaman persyaratan desain berdasarkan standar yang berlaku, mulai dari penentuan titik kolom, kebutuhan luas tulangan, longitudinal, desain tulangan transendental atau sengkang atau spiral, hingga ketentuan detailing untuk menjamin kekuatan stabilitas, duktilitas, dan ketahanan struktur. Kemudian masuk di materi yang keempat, sifat-sifat mekanis beton. Materi ini membahas karakteristik mekanis beton sebagai material utama dalam struktur beton. Materi perkuliahan meliputi hubungan antara komposisi penyusunan beton, proses hidrasi semen, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu beton, serta perilaku beton terhadap berbagai jenis pembebanan. Mahasiswa mempelajari sifat mekanis beton seperti tekan kuat, tarik, kuat lentur, modul elastisitas, rasio passion, susut atau shrinkage, rangka atau crack, duktilitas, dan ketahanan terhadap beban berulang maupun mempengaruhi pengaruh lingkungan. Kemudian masuk di pertemuan ke-5, sifat mekanis baja. Materi ini menjelaskan sifat-sifat yang memberikan karakteristik mekanis baja sebagai material utama tulangan pada struktur beton bertulang. Materi perkuliahan mencakup sifat fisik dan mekanisme baja, hubungan antara komposisi kimia, proses manufaktur, dan kualitas baja tulangan terhadap perilaku struktur. Kemudian mahasiswa mempelajari parameter-parameter mekanis baja seperti kuat lele atau yield strength, kuat tarik maksimum atau ultimate strength, kemudian modulitas elektrisitas, itu dielektritas, keuletan atau toughness, kekerasan atau hardness, ketahanan lebih lelah atau fatigue, serta perilaku baja terhadap pembenangan komposis, dinamis, dan siklik. Kita masuk di pertemuan ke-6, analisis campuran beton mutu tinggi. Materi ini membahas prinsip-prinsip perencanaan, analisis, dan evolusi campuran mix design beton mutu tinggi yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung, jembatan, infrastruktur lainnya. Materi perkuliahan ini mencakup karakteristik beton tinggi, pemilihan dan pengendalian mutu material penyusun, serta pengaruh komposisi dan pengendalian mutu material penyusun, serta pengaruh komposisi campuran terhadap sifat beton segar, fresh concrete, dan beton keras, hardness concrete. Kemudian masuk di pertemuan ke-7, analisis kolom lansing. Mata kuliah analisis kolom lansing membahas konsep, teori, dan metode analis perilaku lansing pada struktur beton bertulang yang mengalami pengaruh kelangsingan atau slenderness effect. Mahasiswa mempelajari karakteristik kolom lansing, pengaruh tekuk atau buckling, efek orde kedua atau second order effect, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas stabilitas kolom. Materi mencakup penentuan rasio kelangsingan, analisis momen tambahan akibat deformasi, perhitungan kapasitas kolom lansing berdasarkan ketentuan standar perencanaan beton bertulang yang berlaku atau SNI 2847, serta penerapan metode pemberian momen atau moment magnification method. Selain itu, mahasiswa dilatih menyelesaikan studi kasus, melakukan analisis kolom lansing pada bangunan gedung dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kekuatan, stabilitas, efisiensi, serta menyelesaikan mata kuliah ini. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan mengkalkulasi perilaku kolom lansing dan
menerapkan prinsip-prinsip perencanaan struktur secara tepat sesuai dengan standar teknik sipil. Kita masuk di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini kita akan adakan ujian tengah semester, di mana ujian ini materinya kita ambil akumulasi dari pertemuan 1 sampai 7. Berikut pertemuan ke-9. Untuk pertemuan 9 itu lentur pada balok persegi. Mata kuliah lentur pada balok persegi membahas prinsip-prinsip analisis dan perencanaan balok bertulang berpenampang persegi yang mengalami pembangunan lentur. Materi perkuliahan mencakup perilaku balok pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari kondisi elastis, terbentuknya retak akibat tarik, hingga kondisi at limit. Mahasiswa mempelajari distribusi tegangan dan renggangan pada penampang balok, posisi sumbu netral balok tegang beton, serta interaksi antara balok, baja, dan memikul beban lentur. Termasuk di pertemuan 10, perhitungan geser dan kolom. Materi ini membahas konsep analisis perencanaan kapasitas geser pada kolom beton bertulang sebagai elemen struktur yang berfungsi menahan gaya aksial memelentur dan gaya akibat beban gravitasi maupun beban lateral seperti gempa, angin. Materi perkuliahan ini menitik beratkan pada pemahaman mekanisme keutuhan geser, konstitusi beton dan tulang geser dalam menahan gaya geser, serta penerapan ketentuan desain sesuai dengan tandas perencanaan beton bertulang. Kemudian kita masuk di materi berikutnya, yaitu pertemuan ke-11, kolom penampang EPP atau 4 persegi panjang. Terus mata kuliah ini yaitu membahas analisis dan perencanaan kolom beton bertulang yang mengalami kombinasi beban aksial dan memelentur dengan eksentrikitas pembebanan. Kemudian materi perkuliahan ini difokuskan pada perilaku kolom penampang persegi maupun persegi panjang dalam kondisi eksentrikitas kecil hingga sedang, sehingga mahasiswa memahami pengaruh distribusi tegangan dan renggangan terhadap kapasitas penampang. Kemudian masuk di pertemuan ke-12, dasar-dasar struktur plat beton bertulang. Materi ini membahas konsep perilaku, analisis dan prinsip perencanaan plat beton bertulang sebagai salah satu elemen struktur utama pada bangunan gedung. Materi perkuliahan memberikan pemahaman mengenai fungsi plat dan menyalurkan beban ke balok, dinding atau kolom, serta perilaku pelat terhadap pembuahan gravitasi dan beton lainnya sesuai dengan ketentuan dalam struktur beton bertulang. Kita masuk di pertemuan ke-13, tangga beton bertulang. Materi ini mencakup perencanaan plat tangga, bordes, balok tangga, penentuan tulang utama, tulang pembagi, detailing pengulangan, panjang, penyaluran atau deployment line, sambungan tulangan saling beton, serta hubungan antara tangga dengan balok, plat, dan kolom sebagai bagian dari sistem struktur bangunan. Mahasiswa dilatih melakukan analisis dan desain tangga beton bertulang melalui perhitungan manual maupun menggunakan perangkat lunak teknik sesuai ketentuan standar yang berlaku. Kita masuk di pertemuan ke-14, pondasi dan syarat beton bertulang. Mata kuliah pondasi, fungsi dan syarat-syarat beton bertulang membahas konsep dasar, fungsi perilaku dan persyaratan perencanaan pondasi beton bertulang sebagai elemen struktur bawah yang berperan menyalurkan beban beban bangunan ke tanah secara aman dan stabil. Materi perkuliahan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara struktur atas, pondasi dan kondisi tanah, sehingga mahasiswa mampu memahami pentingnya pemilihan jenis pondasi yang sesuai berdasarkan hasil penyelidikan tanah, karakteristik beban dan kondisi lingkungan. Kemudian masuk di materi ke-15, perencanaan bangunan sipil. Materi kuliah ini membahas prinsip, konsep, dan metode perencanaan bangunan sipil yang mengintegrasikan aspek struktur geoteknik, material ultimate, konstruksi, serta ketentuan peraturan dan standar yang berlaku.
Dua dimulai. Selesai. Saya kalian potong ini itu kita dapat pemula konsep peraturan perencanaan. Di sini perencanaan peraturan dalam proses peraturan perencanaan. Umumnya ada dua metode yang kita gunakan dalam metode itu metode pembahasan yang administrasi besar, kemudian metode kuat batas administrasi besar. Jadi berdasarkan metode ini ada macam. Cuma yang paling sering dipakai itu metode kuat batas, metode administrasi besar. Jadi ini dua-duanya dipakai, cuma lebih efektif dari kedua. Yang metode perencanaan batas merupakan kekuatan yang pegangan presiden menginginkan adanya pegangan sebagai suatu perencanaan ulangan besar pada penambahan ulangan konsentrasi besar ulangan besar dapat daya gunakan sampai mencapai pegangan level batas. Jadi kita lihat penambahan kolom itu ada berbagai macam, ada kotak, ada 4% panjang. Ini kalau kita tahu ini yang biasakan oleh di tingkat kolomnya. Itu berbagai macam itu hasilnya rapi di sini. Biasanya kita bisa menghitung beton yang kecil tapi kuat, tapi kita berikan daya tarik. Kita cuma istilahnya kita harus kolom yang banyak di sama yang manusia. Kalau orang kurus tinggi itu biasanya tidak ada presisi bagus badannya. Antara itu berapa? Pendek. Jadi apa? Sampai dengan kolom di sini. Ya, ini ada namanya tulang pokok. Ini tulang namanya tulang biasa. Ini biasa saja. Jadi ini tulang pokok biasanya juga antara besi 12, 16, 22 tergantung berapa potongan yang dari berapa tingkat dari ini. Kalau ini biasa kecil saya biasa besi 8, paling besar besi 10. Biasa besi 6, besi biasa perumahan itu cuma besi 6, besi 4, ini juga biasa. Berarti cuma dalam perencanaan itu misalnya kalau begini kita harus memperhitungkan agregat bisa masuk. Misalnya ada merancang suatu penambahan kolom, jangan sampai ini terlalu rapat. Misalnya kita pakai 10 yang 18, sementara bisa jalan ke pangan kuih rapat sekali di sini, agregat tidak bisa masuk. Artinya betul kan? Artinya minimal sekali 2,5 cm ya. Jadi agregat masih bisa masuk. Kalau tidak jadi karena tidak agregat tidak bisa masuk. Itu yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Ada yang kalau bulat, jadi biasanya dulu saya pernah juga saya kita di spiral. Spiral ini memanjang. Saya mau ke kelapa, kita jadi proses masuk di spiral. Kita masuk di panjang. Jadi itu ya berbagai bentuk biasanya kolom. Ini ada persegi, persegi 6, 8, ada bulan, dan persegi. Jadi macam-macam kolom tergantung perencanaan. Jadi biasanya itu arsitek mendesain suatu kolom, pasti punya skema karena itu bentuknya tadi. Kalau mendapat gampang itu hanya kalau sudah bentuk lain, ada kalanya ditulis, itu yang biasa tugasnya arsitek. Kadang juga dalam kolom itu ada besi H yang dibungkus lagi, bisa dibuatkan. Buat biasanya terus menggunakan pakai besi baja yang dibungkus lagi.
estetik. Ada juga ini misalnya kita kerja jembatan terus ada panjang banyak gitu. Ini kita coba jembatan jadi kita ada tulangannya di dalam. Ada panjang seperti ini. Mana ada yang di bawah itu? Ya, ini yang kita pikirkan ini hal-hal yang kalau salah lagi itu terjadi kerusakan. Karena tidak mampu menahan beban. Istilahnya kayak orang kurus, kalau bebannya dikasih keras, dan orang di atasnya jadi payung, pasti terjadi patahan. Ini yang seorang insinyur memikirkan jadi ada desain besar bangunan besi yang dimana di dalamnya. Jadi biasanya malah dipakai biasanya pada saat pohon terlalu kecil, barang-barang biasa terlalu besar. Kalau itu terjadi tekung saat pada itu tidak mampu menahan beban dan itu terjadi tekung. Kemudian kolom itu banyak terkait sampai di situ, itu menjadi ringan dan kadang lagi dua ini tidak seperti itu. Kadang dia di dia sekarang sendiri. Ya, berdasarkan simbol jadi ada konfliknya, ada konfliknya. Kalau beda, bahaya pakai itu ada tidak berbagi. Dan kalau panjang selesai terjadi seperti ini. Ini yang bisa terjadi. Kayaknya udah terlalu panjang, tidak kurus. Ini tidak banyak yang terjadi tekuk. Kemudian dalam bentuk perubahan di sini memang semua beban kita itu seperempat kali D, jadi itu beban mati. Jadi misalnya suatu gedung ini ada 14 cm, dia ini beban mati sendiri. Dengan hubungan begitu termasuk kita akhirnya ada manusia dewa dan terus kampus pada orang yang dan lupa yang perlu diperhatikan semua lupa. Jadi perencanaan ini satu itu ada kelompok semua itu satu prinsip. Kemudian buat rencana satu penambahan ke tempat konstruksi untuk bangun siapa dan berat pohon yang mengandung ini yang dalam pohon. Kalau dan akan dibetul nanti tidak banyak lagi psikologi. Kemudian memproduksi biasa mesti minyak otomatis. Dasar itu seperti kasus aku bersama minyak. Contohnya pada negara tarik DPR dapat tidak menang negara tarik terjadi. Atas batasan kan disebutkan pada balai besar saja standar SNI. Jadi di Indonesia itu ada namanya standar nasional Indonesia. Jadi takaran untuk menghitung satu perencanaan ada standarisasinya, ada SNI namanya.
Jadi sepanjang kita sudah mengikuti SNI, salah ada patokan, ada semacam pola yang dikasih kepada kita. Misalnya kolom, balok misalnya. Balok itu ada panjang, ada lebar istilahnya. Tidak boleh kita membuat balok lebarnya di atas begitu. Dia harus untuk menahan beban lebar kecil, yang panjang ke bawah. Itu semacam standarisasi biasanya. Tidak bisa mampu mengukur beban kalau kita balik. Kemudian ini ada struktur beton sama tadi di pakai ini, apabila